Seperti biasa di pekan yang keempat terakhir, pembahasan kita yaitu mengenai tentang cabang-cabang iman kita untuk mengoreksi keimanan yang ada di dalam diri kita. Mudah-mudahan keimanan itu selalu kita jaga sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah tidak terasa pada malam hari ini kita sudah sampai kepada cabang iman yang nomor ke-46. Untuk itu mari kita sama-sama masuk ke dalam materi kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa fahma lana bi asrarihi fi daraina amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bawa kita perhatikan. Wa su'batu sadisatu wal arba'una al farahu bit ta'ati wal husnu ala fuqdaniha wan nadu ala fi'lil maksiyati lakin la budda. Adapun cabang iman yang nomor ke-46 di sini ingin menerangkan yaitu adalah al-farhu bit ta'ati, merasa senang dengan sebab-sebab perbuatan ketaatan kepada Allah. Wal huznu ala fuqdaniha, dan merasa menyesal, merasa susah ala fuqdaniha, tidak taat kalau tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga merasa menyesal, merasa menyesal ala fi'lil maksiyati, apabila mengerjakan kemaksiatan kepada Allah yang tidak bisa dihindarinya, atau yang tidak bisa terhindarkan lagi. Wa ayyakuna far'uhu bi ta'ati min haitsu innaha fadlun minallahi ta'ala wa taufiqun minhu lahu. Dan rasa senangnya dengan ketaatan itu timbul dari satu keyakinan bahwa perbuatan taatnya itu adalah anugerah, rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuknya. Sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Quran, Qul, katakanlah wahai Muhammad, bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Bifadlillahi, hanya dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dan rahmatnya, fabidzalika, maka hendaklah dengan itu mereka merasa bergembira, merasa senang. Sampai situ dulu. Di dalam cabang iman yang nomor ke-46, di sini kita akan menjelaskan tentang masalah merasa senang ketika kita dapat melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ketaatan? Ketaatan itu yang notabene ketika kita diperintahkan oleh Allah dengan sesuatu, maka kita merasa senang dengan perintah itu. Itu menandakan bahwasanya di dalam diri kita itu masih ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita merasa senang atas perintah yang Allah berikan kepada kita. Sekarang sebaliknya, kalau misalkan kita ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengerjakan sesuatu hal, tapi hati kita merasa enggan, merasa berat, berarti itu keimanan di dalam diri kita patut dipertanyakan. Tuh. Contoh, jangan jauh-jauh, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala datang kita di majelis ilmu, merasa senang, merasa gembira ketika kita duduk bareng di majelis ilmu, itu salah satu berarti di dalam diri kita itu masih ada keimanan yang sangat kita jaga.
Tapi kalau misalkan ketika ada ada malam-malam di mana di situ diadakan majelis ilmu, kita malas, enggan untuk datang ke majelis ilmu, maka patut dipertanyakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena yang namanya menuntut ilmu, belajar ilmu itu adalah sesuatu hal yang wajib, bukan sekedar oleh Allah diperintahkan, akan tetapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat-sangat dianjurkan menuntut ilmu. Bahkan menuntut ilmu itu tidak ada batas waktunya. Kenapa? Karena manusia kadang-kadang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah dan inayahnya ketika dia di masa-masa menjelang balik, sehingga dia getol melaksanakan perintah Allah, melaksanakan ibadah kepada Allah, dan dia mencari ilmu agama untuk senantiasa bekal dia untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga manusia yang diciptakan oleh Allah, kadang-kadang diberikan hidayah dan inayahnya itu setelah dia menjelang tua. Tapi kesempatan itu harus kita apresiasi, kita ambil dengan sebaik-baiknya, kita gunakan sebaik-baiknya untuk senantiasa kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tanda-tanda orang yang akan mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tandanya ada 4. Yang pertama dzikrul dzunubil madiyati, ketika dia merasa menyesal, dia selalu ingat kepada dosa-dosa yang pernah dia lakukan di masa lalu. Dan dosa itu menjadikan cambuk pelajaran buat dia, dan sekarang dia meningkatkan kualitas ibadahnya kepada Allah. Dia meningkatkan amal solehnya, amal baiknya kepada Allah. Jangan sampai saat ini sama dengan apa yang dia lakukan di masa lalu. Kenapa? Karena kesempatan itu tidak datang dua kali. Merasa menyesal, ya, ingat dosa di masa lalu. Karena di antara kita itu, ya, manusia itu macam-macam. Mungkin waktu dulu kita, waktu masih muda, iya, namanya masih muda kan, masih senang kita main. Mungkin sholat kita bolong-bolongan, Pak. Puasa kita bolong-bolongan. Belajarnya kita duduk di majelis ilmu kadang-kadang mau, kadang-kadang kagak. Nah, ketika kita sudah sadar, ingat dengan dosa kita, maka itu dosa itu menjadikan cambuk buat kita. Maka ke depan kita tingkatkan amal itu, dan kita lupakan kita tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sambil kita memperbanyak baca istighfar kepada Allah. Maka orang yang seperti itulah yang akan mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ingat dosa kita. Ketika kita ingat dosa, kita menangis. Ketika kita ingat dosa, jangan sampai itu terulang kembali di masa yang akan datang. Justru kalau misalkan kealpaan kita di masa lalu, meninggalkan sholat kita, meninggalkan puasa kita, justru ke depan itu harus ditingkatkan. Jangan sampai kita melakukan hal yang sama seperti di masa lalu. Itu orang yang akan bahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang akan mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah adalah ketika dia wanisiyatul hasanatil madiyah, melupakan perbuatan kebaikan, amal soleh, amal baiknya dilupakan, Pak. Sebanyak apapun perbuatan amal soleh kita, amal baik kita tidak pernah dikenang, tidak pernah diingat sama dia. Kenapa? Kalau kita selalu ingat masa amal soleh, amal baik kita di masa yang lalu, cenderung ke depannya itu kita akan malas melaksanakan amal soleh. Kenapa? Karena udah merasa banyak. Iya. Makanya jangan diingat. Supaya apa? Supaya kita ke depannya itu lebih meningkatkan amal soleh dan amal baik kepada Allah Subhanahu. Amal ibadah maksudnya. Ya. Jangan diingat-ingat. Ya. Itu tanda-tanda orang yang akan selamat di sisi Allah dan akan mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, kata Rasulullah, orang yang akan mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah adalah wa nadruhu ila man fawqahu fid dini. Dia selalu memandang, melihat
orang yang ada di atasnya kalau urusan untuk agama. Masa orang lain bisa berjamaah setiap waktu, kita kagak bisa? Masa orang lain bisa duduk setiap malam Sabtu, setiap malam Minggu di majelis ilmu, masa kita tidak bisa? Nah, dengan itulah maka dia meningkatkan keinginannya agar dia senantiasa di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu selalu senantiasa ditingkat agar dia bisa ngejar teman-temannya yang sudah terlebih dahulu mendapatkan ilmu agama. Kalau urusan agama dia melihatnya ke atas, Pak. Orang bisa baca Quran, masa kita nggak bisa? Berarti apa? Meningkatkan belajar baca Al-Quran, Pak. Ya, orang bisa sholat malam, masa kita kagak bisa? Dengan itulah semangat kita untuk agar senantiasa, bagaimana caranya agar senantiasa kita bisa seperti orang lain. Ya, orang bisa sholat malam, masa kita kagak bisa? Kalau misalkan kita diusahakan. Baru tuh orang yang akan mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan urusan agama, Pak. Jangan lihat ke bawah. Jangan lihat ke bawah, lihat ke atas. Ya, orang sibuk dengan pekerjaan ibadahnya, masa kita leha-leha? Ketinggalan kita. Ya. Ketinggalan umur kita kan tadi dipertanyakan. Ya. Umur kita itu dihabiskan untuk siapa? Untuk apa dihabiskan? Umur kita itu dihabiskan pakai apa baik? Waktu kita di dunia kan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, umur yang Allah berikan kepada kita 60 tahun, 50 tahun, 70 tahun, 80 tahun dihabiskan untuk apa? Untuk apa dihabiskan? Sedangkan Allah memerintahkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu muda kita, waktu kita masih masih semangat, ya, badan masih sehat, masih segar, ya, kesini kemari otak kita masih segar, dipakai apa tuh masa muda kita? Dipakai belajar kah? Apa dipakai hura-hura kah? Maka itu akan dipertanyakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan leha-leha. Kenapa? Karena sebentar lagi, Pak, ya Allah, umur dunia itu sangatlah singkat sekali. Maka dari itulah kita jangan leha-leha, ya, agar senantiasa kita mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah. Ini berarti kita ketika kita melaksanakan ketaatan kepada Allah, hendaklah kita bergembira, senang. Bahkan kalau misalkan kita meninggalkan suatu perintah Allah, salah satu perintah Allah, misalkan merasa gimana gitu ya, hati kita merasa menyesal, merasa sedih. Kenapa? Karena kita udah berani meninggalkan perintah Allah. Udah berani kita melaksanakan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalau misalkan kita ketika kita melakukan amal-amalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tidak merasa menyesal dan tidak merasa sedih, misalkan, berarti menandakan orang itu hatinya sudah mati. Tanda-tanda hatinya sudah mati. Maka dari itulah, Pak, hidupkan hati kita agar senantiasa kita mendapatkan rahmat dan ampunan daripada Allah Subhanahu. Kenapa? Karena setiap kita itu pasti, ya, bukan tidak pasti, setiap saat, setiap waktu kita akan melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita harus banyak-banyak bertaubat, banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah. Kita duduk di majelis ilmu, kita harus merasa senang, Pak, ya, karena berapa banyak saudara-saudara kita di luar sana yang tidak bisa ngumpul kayak kita nih. Ini kan faedahnya luar biasa. Ketika kita duduk di majelis ilmu, duduknya saja udah dibalas oleh Allah bagaikan kita melaksanakan sholat 70 rakaat. Apalagi kita silaturahimnya dengan saudara-saudara kita, teman-teman kita. Ketika kita memandang saudara kita dengan pandangan-pandangan yang penuh dengan kasih sayang, maka itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala itu luar biasa. Ya, kita masih beruntung. Maka dari itulah, awas, kita harus merasa gembira, berjamaah gembira. Ya, jangan sedih. Ini mah kita murung.
Jangan, ya, harus gembira. Ya, maksudnya kalau melaksanakan maksiat baru sedih kita. Ya, kalau meninggalkan perintah baru kita sedih. Ya, susah kita baru. Yo. Wa ayyakuna faru bi ta'ati min aysu'inna fatun minallahi ta'ala wa taufiqun minhu. Dan ketika kita merasa senang ketika duduk di majelis ilmu, merasa senang ketika kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketaatan itu semata-mata karunia daripada Allah dan pertolongan daripada Allah, bukan karena kita. Ini mah kadang-kadang kita perasaan itu ketaatan itu dibuat oleh kita sendiri. Iya, itu atas pertolongan Allah, Pak. Karunia daripada Allah yang Allah berikan kepada kita. Ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Qul," katakan wahai Muhammad, "bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Maka dengan karunia Allah, hanya dengan karunia Allah, ya, dan rahmat Allah lah, maka dengan itulah falyafrahu. Maksudnya apa? Maksudnya kita harus bergembira, harus senang karena kita mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita termasuk golongan daripada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah yang paling besar adalah ketika Allah mengutus baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajak kita agar senantiasa kita mendekat, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersyukur, ya, yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan agamanya kita bisa sholat, kita bisa puasa, ya, kita bisa menjaga nafsu kita, mengendalikan nafsu kita, kita punya akhlakul karimah. Itu karena apa? Karena baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah itu adalah rahmat yang Allah berikan kepada kita, karunia yang Allah berikan kepada kita yang sangat besar, wasilah beliau sehingga kita tahu mana yang hak dan mana yang batil. Wala yanbaghi an yakuna far'uhu bi ali ajli annaha barazat min fi'lihi fa hadha madmumun wala budda. Dan tidak selayaknya rasa senangnya dengan dapat melakukan ketaatan itu disebabkan oleh keyakinan bahwa perbuatan taatnya itu timbul dari perbuatannya sendiri. Ini adalah akhlak yang tidak terpuji secara pasti. Makanya awas. Jadi kalau misalkan kita melaksanakan ketaatan kepada Allah, melaksanakan perintah daripada Allah, jangan kita berkeyakinan bahwa ketaatan itu timbul daripada diri kita sendiri. Jangan. Kenapa? Karena kita bisa taat, bisa bergembira, bisa taat, itu rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Emang kita punya apa? Emang kita punya apa? Tanpa pertolongan Allah maka gak bisa, Pak. Itu pertolongan anugerah daripada Allah yang Allah berikan kepada kita, harus kita syukuri. Ya, kita bisa duduk di sini harus kita syukurin. Kenapa? Karena kita mendapatkan pertolongan daripada Allah. Dengan duduknya kita di majelis ilmu, kita tahu, ya, bagaimana cara kita menjaga keimanan kita. Jangan sampai copot di dalam diri kita keimanan itu. Berarti kalau orang yang tidak senang dengan amal perbuatan amal ibadah, berarti dia menandakan imannya sudah copot cuman. Ya. Ya, tidak senang dengan ibadah. Wa ayakuna huznuhu ala fuqdani ta'ati ma'al qiyami biha wa illa huwa min alamatil khada'i bi nafsihi. Dan hendaknya rasa susahnya, rasa sedihnya meninggalkan ketaatan itu dibarengi dengan pelaksanaan perbuatan taatnya. Jika tidak, maka itu adalah tanda-tanda orang yang menipu dirinya sendiri. Nah, makanya begini, Pak. Kita merasa sedih. Kenapa? Karena tidak dapat melaksanakan ketaatan kepada Allah. Sedih kita, iya. Prihatin, kita susah, kita
tapi kita nggak kunjung melaksanakan taat. Nggak kunjung melaksanakan taat, berarti itu sama dengan kita menipu diri kita sendiri. Harusnya gimana? Harusnya ketika kita merasa sedih, merasa menyesal, laksanakan tuh perintah Allah. Ketaatan laksanakan oleh kita, baru itu benar. Ya, kalau tidak begitu, kita sedih, kita menyesal, kita prihatin dengan diri kita karena meninggalkan ketaatan, tapi kita tidak kunjung melaksanakan ketaatan itu. Maka itu sama kita dengan menipu diri kita sendiri. Jadi sedihnya, prihatinnya itu sia-sia. Merasa menyesal kita, iya, merasa prihatin, merasa sedih hati kita, tapi kita tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah. Sedih aja. Iya. Itu sama dengan kita menipu diri kita sendiri. Harusnya sambil dibarengi dengan pelaksanaan. Iya. Nangis semalaman. Iya. Nangis semalaman menangisi dosa yang di masa lalu, tapi kita nggak kunjung melaksanakan. Kalau punya dosa meninggalkan sholat di masa lalu, kodoknya dilaksanakan oleh kita, baru sambil nangis kita tuh. Benar. Ini mah nangis, mul kodok kagak. Berarti itu sama dengan kita menipu diri kita sendiri. Ya Allah. Ya Pak, sama dengan kita nipu diri sendiri. Apa artinya sedih kita? Kalau kita tidak kunjung melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ayo Pak, ya, mumpung ada kesempatan, ya, jangan kita sia-siakan. Jangan sampai kita digolongkan oleh Allah jadi orang yang celaka. Mana orang yang celaka? Orang yang celaka itu ketika dia tidak ingat dosa-dosa di masa lalu. Tidak ingat dosa apa? Wanisyatun udubil madiyati, itu orang yang celaka. Tidak ingat dosa, tidak direnungi dosa yang pernah dia lakukan di masa lalu. Perasaan sudah nggak punya dosa aja, udah santai-santai aja. Iya. Perasaan pang benernya aja udah. Iya. Itu orang celaka sebenarnya itu. Iya, melaksanakan taat kagak, perasaan bener dia itu. Itu tuh orang yang celaka begitu. Yang kedua, orang yang celaka itu dia selalu wa dzikrul hasanatil madiyati, menyebut-nyebut kebaikan di masa lalu. No, gua mah dulu begitu tuh. Nah sekarang gimana? Masa lalu kebaikannya disebut-sebut mulu, diingat-ingat mulu. Sementara dia sekarang tidak berbuat kebaikan, celaka dia. Iya, celaka itu. Dan juga orang yang celaka itu ketika dia melihat orang di atasnya, kalau urusan dunia, pengen mengejar, ada tetangga beli mobil, gimana caranya? Iya. Ada tetangga beli mobil, sibuk kita. Iya, bagaimana caranya supaya kita bisa beli mobil? Sehingga dia bekerja keras dari pagi sampai sore, pulang malam lembur dihantam sama dia, sehingga dia melupakan perintah Allah, banting tulang. Kenapa? Karena pengen melebihi tetangga yang punya mobil. Masa orang punya mobil kakak bisa beli mobil? Gitu ya. Wow, kerja keras dia, pontang panting. Ya, menghalalkan segala cara. Ya, menghalalkan segala cara. Yang penting dia dapat mengumpulkan harta. Celaka, Pak, itu celaka. Kenapa? Karena cenderung orang yang seperti itu dia akan akan dikuasai oleh nafsunya. Ya, dan dia melupakan yang memberikan kepada dirinya. Dia kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu. Harusnya kan kalau misalnya urusan dunia kita ngeliat ke bawah, iya, supaya timbul kepada diri kita banyak bersyukur kepada Allah. Kalau kita melihat ke atas, justru kita dikuasai oleh nafsu kita sendiri yang akan menjerumuskan kita kepada kesesatan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah benci kepada umat, kepada manusia, kepada seseorang, maka dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan rizkinya dari perkara-perkara yang halal, yang haram. Dan dengan rizki itulah dia akan membabi buta, sehingga Allah Subhanahu wa taala sangat marah. Dia mengutus setan untuk menemaninya, sehingga dia terjerumus ke dalam jurang kesesatan.
kesesatan. Makanya harus hati-hati, hati-hati. Jangan panasan. Kalau dulu urusan dunia jangan panasan, Pak. Iya, biasa-biasa aja. Iya, yang nama rezeki maka udah ditentuin dia. Yang penting kita konsisten melaksanakan perintah Allah. Udah. Iya, ngomong-ngomong kita kan, gimana saya masa depan saya? Ngapain ngomongin masa depan? Konsisten aja perintah Allah laksanakan. Masa Allah gak ngelihat kita, kebutuhan kita? Ya, dengan konsisten kita melaksanakan apa namanya perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ayo di situ kita jalan, kita kerjakan sebaik-baiknya. Maka Allah juga melihat, Pak, kebutuhan kita itu apa. Jangan ngomong masa depan. Masa depan udah diatur oleh Allah Subhanahu. Emang kita bisa ngatur masa depan? Lah kagak. Kadang-kadang yang kita cita-citakan buktinya nggak jadi. Iya, cita-cita tinggal cita-cita, keinginan tinggal keinginan. Sementara nih kita, bakti kita, ketaatan kita kepada Allah kita abai. Udah konsisten aja dengan perintah Allah dulu. Konsisten, urusan kita menanti dicukup oleh Allah. Iya, diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, dibarengi dengan kesabaran, kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adalah waktu ya. Jangan ugal-ugalan, Pak. Ya, jangan ugal-ugalan. Wa ma lam yazan ala fauti taati wa lam yandim ala fi'lil masyiyati fa min alamati mauti qalbihi. Orang yang tidak merasa susah, merasa prihatin apabila dia meninggalkan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak menyesal jika berbuat maksiat kepada Allah, maka hal itu adalah tanda-tanda orang yang mati hatinya. Tuh. Meninggalkan sholat, gampang. Paling gampang meninggalkan sholat. Ringan kita. Ya, paling ringan, Pak. Sholatnya ringan. Iya. Salah satu yang paling ringan itu, paling gampang itu meninggalkan sholat. Ya Allah. Itu kan ketaatan. Ya. Puncak ketaatan itu di dalam ibadah sholat. Makanya kalau kita tidak merasa sedih ketika meninggalkan sholat, berarti awas, hati-hati. Takut mati hati kita. Ya, takut mati hati kita. Kalau hati udah mati, wah, dikasih net apa kita agak mempan. Susah, ya. Makanya hati kita jangan sampai mati. Makanya ketika kita meninggalkan ketaatan kepada Allah, harus sedih, harus prihatin hati kita. Nangis kita, tapi sambil kita kodok, meninggalkan sholat, prihatin kalau dikodok oleh kita dua. Iya, melakukan maksiat sedih kita, tapi sambil kita meninggal. Nih, kalau kita melakukan maksiat justru kita harus sedih, ya, prihatin dan kita buru-buru bertaubat kepada Allah. Baca istighfar sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalkan kita melakukan maksiat leha-leha saja, santai-santai aja, malah senang-senang saja, wah malah diceritakan kepada orang lain, berarti itu awas, tanda orang itu hatinya sudah mati. Berarti keimanannya sudah copot. Tuh, harus kita perbaiki kembali. Kembali sebagaimana kata Rasulullah, man sarratu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fa huwa mu'minun. Siapa saja orangnya yang merasa senang dengan kebaikan-kebaikannya dan merasa susah dengan kejahatan-kejahatannya, maka ia adalah orang mukmin. Ketika orang merasa berbahagia melaksanakan ketaatan, melaksanakan kebaikan, dan merasa sedih, merasa prihatin ketika dia melakukan kemaksiatan, maka itu menandakan orang itu berarti di dalam dirinya ada keimanan. Orang beriman itu, Pak. Orang mukmin. Mudah-mudahan kita tergolong daripada orang yang beriman. Harus kita jaga. Harga mati iman, Pak.
Ya, harus kita tata satu persatu. Ini udah 46 keimanan. Repot banget kita ngejaga keimanannya Pak. 46. Kalau dihitung satu-satu ya, bingung kita. Ya Allah, itu ulama sampai begitu tuh Pak. Sampai disusun rapi, jadi satu-satu yang harus kita perbaiki. Ya. Makanya kalau misalkan ini ada ini berkurang, ini harus kita perbaiki lagi, tingkatkan lagi. Wa subatu sabiatu wal arbauna taubatu. Adapun cabang iman yang nomor ke-47 adalah at-taubat, adalah taubat Pak. Qala Allah Ta'ala, Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, tubu, bertaubatlah kalian kepada Allah taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benar. Kita mah kadang-kadang taubatnya taubat apa ya? Wa mana nusui al-khalisu lillahi ta'ala khalian anit tawaibi. Adapun makna nusu, makna taubat yang sebenar-benarnya itu al-khalisu lillahi ta'ala adalah taubatnya murni karena Allah Ta'ala. Murni karena Allah Ta'ala. Khalian anit tawaibi, sehingga terlepas daripada percampuran perkara-perkara yang lain. Nggak ada urusan. Ini mah tobat kita benar-benar karena Allah. Karena Allah. Ayo tobat Pak. Apa tobat? Arti tobat itu kembali. Kalau dulu kita jauh sama Allah, dan sekarang mau mendekat kepada Allah, itu namanya tahu. Kalau dulu kita berani meninggalkan sholat, sekarang mau udah jangan. Sekarang mah kita istiqomah melaksanakan sholat. Itu namanya taubat. Kalau dulu kita malas duduk di majelis ilmu, sekarang ayo kita taubat, berarti kita rajin duduk di majelis ilmu. Kalau dulu kita sering meninggalkan puasa Ramadan, sekarang kita taubat Pak, berarti jangan sampai kita meninggalkan puasa Ramadan. Kalau dulu kita suka menyakiti kedua orang tua kita, hati orang tua kita, taubat kita. Datang ke orang tua kita, kita meminta maaf dan tidak melakukan hal yang menyakiti kedua orang tua. Itu namanya taubat. Tidak dilakukan lagi oleh kita. Nah kalau dilakukan lagi itu berarti tobatnya enggak sebenarnya itu. Tobatnya enggak sebenar-benar tobat. Ini mas tobat sebenar-benarnya tobat. Bukan istilahnya karena kita ada intervensi daripada orang lain, bukan. Ini mah karena diri kita sendiri aja udah. Bukan karena ada tekanan, bukan. Ya. Bukan juga karena ada hal-hal yang lain, bukan. Ini mah karena keinginan sendiri. Lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Ya. Tobatnya itu. Ini mah kadang-kadang kan karena tekanan ada. Ya, awalnya. Ya tobat kita. Kembali kepada Allah. Ya banyak yang harus kita tobatin Pak. Ya Allah. Ya. Terutama orang tua. Tobat kita. Jangan sampai kita dulu kan kita waktu masih muda, bahkan namanya masih muda ya. Kadang bentak-bentak sama orang tua. Gak kerasa kan kita ya, disuruh sama orang tua, gak mau. Sakit kan orang tua, minta maaf. Kenapa? Karena kalau misalkan orang tua sampai menangis ya karena ulah kita atau karena ucapan kita sampai meneteskan air matanya jatuh ke bumi, maka nanti di hari kiamat itu akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaikan lautan yang akan menenggelamkan kita. Naudzubillah summa. Begitu berharganya, begitu mulianya, agungnya orang tua kita. Kita doakan orang tua kita. Habis sholat bacain Fatihah. Khusus untuk orang tua kita, itu menandakan anak yang bakti sama orang tua. Bukan berarti bakti kepada orang tua itu kita bolak-balik ke rumah orang tua kita, belum tentu. Itu yang ikhlasnya itu tuh, ngirimin Fatihah, hadiahkan untuk orang tua kita,
doakan habis sholat orang tua kita, itu yang ikhlas kita, iya. Bakti kita yang ikhlas itu kadang-kadang. Kalau kita bolak-balik ke rumah orang tua kita, kadang-kadang ada maunya kita maunya. Bukan sekedar kita ini doang. Iya. Ada maunya kadang-kadang. Iya. Itu Bang. Was taubat, mari kita bertaubat. Cabang iman ya. Kalau misalkan kita belum taubat berarti cabang iman kita patut dipertanya, iman kita patut dipertanya. Salah satunya cabang iman itu adalah at-taubat, taubatan nasuha, taubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Wa qala alaihi salatu wassalam at-taibu habibullah wa taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan at-taib, orang yang bertaubat ya atas perbuatan dosa-dosanya di masa lalu, habibullah adalah salah satu orang yang sangat dicintai, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya banyak, Pak. Coba lihat kita sejarah-sejarah di masa lalu, orang-orang yang sukses ya menjalankan ibadah, menjalankan agamanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia dulunya pernah berbuat dosa. Dia bertaubat dengan taubatan nasuha. Sayyidina Umar, iya, kurang tumaga nasnya ya. Ya Allah. Luar biasa. Ada seorang ulama namanya Fudail bin Iyad. Beliau adalah ulama besar yang sangat disegani beliau. Kenapa? Karena taubatnya itu. Awalnya dia apa? Awalnya itu perampok. 40 tahun dia melaksanakan menjadi perampok. Begal jalan. Kalau bukan begal motor, bukan. Gak ada motor dulu, Bang. Iya. Kalau ada orang yang pulang dari pasar begal sama dia. Tuh, Fudail bin Iyad. 40 tahun. Nah, setelah itu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. 40 tahun dia mencari ilmu agama. Belajar ilmu agamanya 40 tahun. Setelah 40 tahun, dia mengamalkan ilmunya itu 40 tahun lagi. Setelah itu baru dipanggil oleh Allah. Berapa tuh umurnya? 40 tahun, 4 tambah 40 tahun berapa? 80 ditambah 40 tahun. 120. Kalau dulu memang panjang-panjang. Nah sekarang kita ada ya yang 120 tahun umur. Tapi kita kan udah 50 tahun udah loyo baik. Ya Pak ya? 40 tahun udah kelihatan tua banget kita. Makanya hati-hati Pak. Kenapa? Kan pimpinan kita kan Rasulullah berapa umurnya? 60 itu Fudail bin Iyad luar biasa ibadah. Benar-benar bertaubatnya benar-benar. Ya, taubatnya benar-benar. Maka kata Rasulullah, at-taibu habibullah. Orang yang bertaubat dari dosa, dari perbuatan kesalahan, itu adalah kekasih Allah. Sedangkan wa taibu minadz dzambi kaman la dzamba, orang yang taubat atas dosa-dosa yang pernah dia lakukan di masa lalu, itu kaman la dzamba lahu, seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa. Tapi taubatnya taubatan nasuha, taubatan yang sebenar-benarnya. Ya. Masa Rasul bohong, Pak? Masa Rasul bohong? Ya. Ya Allah. Wa min ma'ani taubati tarkul ma'asi fil hali wal azmu ala tarkiya fil istiqbali wa tadaruku ma sabaqa minat taqsiri fi sabiqil ahwali wa dzalika la yashukku bi wujuhi. Wa min ma'ani, dari di antara pengertian-pengertian taubat adalah tarkul ma'asi, yang pertama meninggalkan perbuatan maksiat fil hali, saat itu. Wal ajmu ala tarkiha fil istiqbali, yang kedua bertekad untuk meninggalkan kemaksiatan tersebut di masa yang akan datang. Wa tadaruku ma sabaqa minat taksiri, dan menyusulkan perbuatan yang telah lalu dari kelalaiannya pada keadaan dirinya yang dulu. Wa dzalika la yasuhu bi wujuhi,
Wadzalika, dan yang demikian itu la yashukku fi wujuhi, tidak diragukan tentang kewajibannya. Awas, makanya kalau tobat meninggalkan sholat itu bukan sekedar tobat tapi tidak dikodok, bukan. Yang namanya tobat kita meninggalkan sholat itu berarti sholatnya harus dilaksanakan, dikodok oleh kita, Pak. Ya, dikodok oleh ini sholat aja dulu kita, ya, sholat aja dulu kita. Itu sholat kita harus dikodok, Pak. Baru kita tobat. Ya. Kalau sholatnya tidak dikodok, tobat tidak. Tapi sholatnya tidak dikodok berarti bukan tobat yang sebenarnya, itu, Pak. Tobat-tobatan. Nangis kita, nangis ya sia-sia. Oh, kewajibannya belum dilaksanakan, hutangnya belum dibayar. Iya. Makanya kalau misalkan kita mau bayar, punya hutang, pengen bayar hutang, nggak bayar supaya selesai. Kalau nangisnya cuma prihatin dengan bayar hutang kerja, usaha kagak lah. Mimpi kapan bayar hutangnya kita punya hutang 100 juta, nangis setiap hari, kerja kagak, usaha kagak, kapan kebayar hutangnya? Iya. Kita punya hutang sholat kita, nangis mulu kita, iya, bertaubat nangis. Iya, tapi itunya nggak dilaksanakan, lah kapan kelar itu hutangnya? Iya, hutang kepada Allah harus diprioritaskan. Iya, ya Allah, sunnah kita kagak dihitung, Pak. Kalau masih punya hutang sholat di masa lalu, ya Allah, kewajiban. Nah, di antara pengertian tobat itu, yang pertama tarkul ma'asi fil hal, ya, tarkul ma'asi fil hal, meninggalkan perbuatan maksiat, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tinggalkan, tidak pernah diingat-ingat lagi, udah tinggalkan kita. Yang pertama. Yang kedua, wal azmu ala tarkiya fil istiqbali, dan yang kedua kita bertekad untuk meninggalkan maksiat itu di masa yang akan datang. Tekad kuat kita, ya, bertekad kuat sekuat-kuatnya tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh yang kedua. Yang selanjutnya watadaroku. Nah, ini yang selanjutnya nih, masa bakomina taksiri, maka kita harus mengganti, mengganti perkara-perkara yang dulu kita tinggalkan. Kalau kita punya dulu punya utang sama orang, berarti di samping kita bertaubat meminta maaf kepada orangnya, berarti kita harus kembalikan ke barangnya. Taubat namanya. Kalau misalkan kita sama orang korupsi, ya Pak, orang korupsi, ada yang korupsi, ada banyak, itu kan nyolong. Iya, nyolong uang negara. Tobatnya itu gimana? Tobatnya itu bukan sekedar dia prihatin, ya. Justru itu dia uang yang pernah dia ambil itu harus kembalikan. Tidak cukup dengan dia menangis, dia bertaubat, ya. Sementara uangnya, bro, ambil tuh uangnya, kembalikan semuanya. Iya. Itu, Pak. Itu namanya taubat yang sebenarnya. Barang orang diambil, kan itu termasuk perbuatan yang dilarang, iya, mengambil barang orang. Itu harus dikembalikan barang orang. Korupsi, ya. Ya Allah. Di samping kita banyak istighfar kepada Allah, ya, maka kewajiban itu harus kita tunaikan. Puasanya, ya. Kalau misalkan kita pernah mendolimi orang, kembali kita samperin ke orang, minta maaf, ya, mendolimi orang dengan ucapan kita, ya, banyak minta maaf, samperin, minta ridhonya, minta ikhlasnya. Jangan demikian gitu.
Mari kita sama-sama bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu sebagian daripada cabang iman. Niatkan, ya, mulai dari sekarang niatkan ingin bertaubat dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Kalau misalkan kita tidak bertaubat, berarti keimanan lagi putus lagi imannya. Wa aman nadamu ala ma sabaqa wa ta'assulu alaihi fawajibun. Wallahu a'lam bishawab. Kita coba paham ya pengajian kita sampai di sini.